ku tetap setia untuk selama-lamanya. Amin Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami semua. Kami tetap mencintai-Mu. Karena dengan kami mencintai Tuhan, kami akan rindu untuk tetap dekat dengan Tuhan. Tetap ada komunikasi dengan Tuhan. Dan itu untuk selama-lamanya. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau tahu persis setiap situasi, kondisi jemaat pada saat ini. Bahkan yang menonton acara ini melalui medsos. Ada begitu banyak peristiwa, tantangan, persoalan yang masih menjadi tanda tanya bagi kamu. Bahkan untuk saat ini ada begitu banyak orang merindukan mujizat-Mu terjadi di dalam hidup mereka. Karena semua berpikir ini tidak mungkin lagi. Soal kesehatan, soal ekonomi, bahkan soal rumah tangga yang kami alami setiap pribadi yang ada. Hanya mujizat Tuhan yang kami butuhkan. Engkau berbicara kepada kami itu. Ajar kami apa yang harus kami lakukan. Untuk kami boleh dapat menerima mujizat Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Ajar kami melalui firman. Agar di saat kami kembali dari tempat ini, tidak lagi sama dengan di saat kami datang. Karena melalui firman-Mu ini, kami mendapat jawaban dari Tuhan. Agar kami bisa membuat terobosan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Dan siap menjadi pelaku firman ini. Dalam nama Yesus. Semua yang siap diberkati. Sama-sama katakan, amin. Mari silakan duduk. Ya, salam. Masih ada sukacita toh? Mungkin Senin sampai tadi ada begitu banyak kita galau. Tetapi kita semua harus percaya bahwa jawaban dari setiap kerinduan, persoalan, masalah, tantangan yang kita alami hanya di dalam Tuhan. Amin. Kita semua sudah sering dengar khotbah. Kita baca Alkitab, kita melihat kesaksian-kesaksian hidup orang. Ada begitu banyak orang yang menerima mujizat Tuhan. Bahkan kita tahu di Alkitab bagaimana seorang Bartimeus yang buta, yang pengemis, bisa Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak orang berkhotbah kenapa dia menerima mujizat itu. Kita tahu ada 10 orang kusta yang Tuhan bisa tahirkan. Mereka menerima mujizat Tuhan. Kita tahu di dalam Alkitab ada cerita wanita yang pendarahan yang dikatakan Alkitab. Dia sudah keliling ke semua dokter, habis hartanya. Tapi di saat dia jumpa Yesus, dia katakan asal ku jamah saja jumpa Yesus, maka aku sembuh. Bahkan kita tahu persis ada seorang Lazarus yang meninggal sudah 4 hari. Jumpa Yesus, dia dibangkitkan. Apa yang menjadi persoalan sampai kita tidak menerima mujizat itu? Nah, hari ini Tuhan akan ajarkan kita semua untuk bisa terima mujizat Tuhan pada hal-hal yang akan kita lakukan. Kita perhatikan judul khotbah hari ini. Kita baca sama-sama ya dengan suara yang terdengar. 2, 3. Buat terobosan untuk terima mujizat. Jadi dengan kata lain, mujizat itu tidak bisa kita terima kalau kita hanya pasif, hanya diam, tidak bergerak, tidak buat sesuatu, tidak buat terobosan. Jadi kalau kita baca judul khotbah ini, buatlah terobosan.
Berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk kita terima jawaban Tuhan itu. Yang saya katakan pagi ini mujizat Tuhan. Karena di Alkitab menceritakan itu. Di kesaksian apalagi sekarang orang bisa menonton medsos dan segala macam YouTube. Ada begitu seluruh dunia ini terasa dekat dengan kita bisa lihat. Wah ada ibu-ibu yang diposting tangannya bisa tumbuh. Toh? Ada yang mati bisa bangkit. Nah persoalannya kita mengalami nggak mujizat itu dalam hidup ini. Yang ada sekarang ini sudah banyak yang stres. Sudah banyak yang depresi. Sudah banyak yang vakum tinggal saja di rumah. Bahkan ada yang orang mana dibilang Ricky stres ini boleh lihat matahari. Jadi di dalam aja dia kasih mati lampu gelap-gelapan dia di kamar. Ada. Nah hari ini Tuhan ajarkan kita. Bagaimana membuat terobosan, ada satu cerita di dalam Alkitab yang bisa memberikan kita inspirasi walaupun mungkin tidak sama peristiwanya. Tetapi melalui khotbah ini kita akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk berpikir, oh ternyata saya harus lakukan ini. Karena tidak mungkin pengkhotbah menceritakan itu semua. Dengan waktu terbatas, 1 jam aja tidak cukup. Sering saya katakan, khotbah itu saya khotbah. Saya ceritakan ini tentang keyboard. Tetapi kalau engkau konsentrasi, engkau bisa melihat ini ada drum di sini. Nah itu persoalan. Ada mimbar di sini. Jadi makanya yang singkat ini kalian sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng, apalagi ibu-ibu tuh sudah pakai bedak, di sini bekas goresan. Mesti dumpul dikit lagi. Biaya itu. Ibu Tika tuh kalau dandanin orang menikah yang ada garisan sini yang dolong, cuma bedak, enggak toh? Ada polesan, pakai dumpul lah. Kening, bedak mesti bagus, toh? Karena kalau bedak yang murah, baru berkeringat dikit, turunnya kelihatan dari sini itu. Jadi got. Jadi mesti yang mahal agar dari pagi sampai malam masih bagus. Makanya bapak-bapak mesti kerja lebih keras. Karena kalau mau istri cantik, biayanya mahal om. Apalagi mantu sempat sudah mau buka kata saya dengar. Mari kita baca Matius 8 ayat 5 dulu. Perhatikan ini menceritakan tentang bagaimana ada pribadi yang mengalami mujizat dengan Yesus. Ketika Yesus masuk ke jalan Sea, ada kita semua di sini, amin. Amin. Kapernaum itu anggap dia masuk melayang. Amin. Ketika Yesus sementara melintasi jalan Sea, dia dapati kita sementara ibadah di sini. Wah, keren nggak? Amin. Nah persoalannya sering Yesus cuma lewat. Karena dipikir di sini tidak perlu dia, aman-aman aja kata di sini. Oh. Jadi ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Biasa kan ini? Ada seorang pejabat ingin ketemu Tuhan. Sekarang ini melalui hamba-hamba Tuhan. Kemarin saya lihat di Facebook, Pendeta Gilbert lagi ngobrol dengan gubernur. Besoknya saya lihat Pendeta Gilbert lagi ngobrol dengan Pak Feki Lumentut sebagai wali kota. Biasa itu. Ada pejabat-pejabat yang rindu Tuhan, bisa jumpa dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah diurapi Tuhan, yang sudah dikenal masyarakat banyak. Jadi kalau ada pendeta yang kepingin ngobrol sama gubernur, sama wali kota, tingkatkan urapan. Agar engkau seperti perwira di Kapernaum. Ketemu dengan hamba-hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan cuma khotbah di sini, tidak jelas itu. Amen. Kalau pendeta Yakob Nuhai bilang, pendeta itu harus menang di mimbar. Karena kalau khotbah di mimbar bagus, jas bagus. Dasi bagus, sepatu bagus. Silakan terjemahkan maksud beliau itu. Karena kalau pendeta cuma dari dulu sampai sekarang begitu terus. Giliran Pemuda 5 tahun yang lalu, bagaimana pendeta Yusak? Masih perjanjian lama Pak. Kepang, masih seperti yang dulu. Oh nggak boleh. Di Harmageddon orang mesti bertumbuh. Amin. Kalau nak mau bertumbuh, nak berubah, jangan di Harmageddon.
Armageddon ini bung. Amin. Kasih tepuk tangan dulu begitu. Jadi menceritakan ada seorang perwira datang jumpain Yesus. Apa kebutuhannya? Perhatikan ini. Dia dan memohon kepadanya. Jadi kebutuhan perwira itu datang kepada Tuhan untuk memohon kepada Tuhan. Ada apa? Kita lihat, ini menarik sekali. Ayat 6. Dia katakan begini kepada Yesus, Tuhan, itu suatu penghormatan. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Kita baca terus dulu ayat 8, baru kita simpulkan kembali. Lihat ayat 7-nya. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Wow. Kita bisa membayangkan istri kita menderita, suami kita, anak kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, gereja kita lagi lumpuh. Seperti seorang perwira yang datang kepada Tuhan dan bermohon. Apa yang dia mohonkan? Hambanya lumpuh di rumah, sakit dan sangat menderita. Apa sih yang menarik di sini? Sampai kalian berpikir begini, sampai Yesus berkata begini, aku akan datang menyembuhkan dia. Wow. Ada banyak kita ini sudah 15 tahun bergumul. Doa puasa. Keliling para hamba-hamba Tuhan. Keliling gereja hanya untuk mencari mujizat. Bahkan ada saya yang tahu persis waktu Pendeta Benny Hinn khotbah di Singapura. Ada teman-teman yang berangkat ke sana. Sampai ada yang gade gaji. Karena pingin ketemu seorang Pendeta Benny Hinn dan memperoleh mujizat. Ada banyak di gereja bahkan kita para pendeta yang sampai saat ini sudah 10 tahun, sudah 12 tahun sementara berdoa untuk menantikan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Kok peristiwa ini gampang banget? You know? Nah, kita pakai bahasa Inggris biar ngerti Pak Yusa. Mengerti itu bahasa Inggris toh? Kalau enggak tanya King. Karena saya lihat King kalau belajar dibikin siaran langsung anaknya ini, bisa bahasa Inggris. Kan luar biasa itu. Anak-anak sudah bisa tahu bahasa Inggris. Ternyata kalau kalian ke Inggris sana, anak-anak kecil semua bisa bahasa Inggris. Kan luar biasa. Amin. Kalian lihat ini. Kok gampang sekali seorang perwira datang bermohon kepada Tuhan bahwa hambanya lumpuh dan sangat menderita. Yesus nggak bilang begini. Oke, saya akan datang hari Jumat ya. Saya mau lihat dulu. Wah, nanti ke sana bikin pelepasan dulu. Bikin pengakuan dosa dulu. Kalau pendeta begitu kerjanya. Sharing dulu, harus tahu apa persoalannya. Toh, hanya Tuhan yang maha tahu. Tetapi kok begini maksudnya? Kok hanya seorang perwira datang, Tuhan, hambaku itu sakit, menderita dan Tuhan cepat banget gitu. Nggak pakai tanya lagi, udah bayar perpuluhan belum? Nah, kolekta emang gimana kolekta? Wah, udah kaya kolekta, masih 5.000 gitu. Rubah dulu, baru bulan depan datang dulu antri, ambil nomor. Tuhan tidak praktek seperti itu. Amin. Kelihatannya, mari kita semua berpikir yang logika. Kok hanya seorang datang bermohon, hanya sekali, lalu Yesus bilang aku akan datang menyembuhkan dia. Bukan datang tengok, bukan datang doa. Ada apa ini perwira ini? Ada apa yang sakit gitu? Tetapi di sini tidak diceritakan yang sakit apa yang dia buat. Tetapi seorang perwira. Kalian perhatikan ini. Kenapa Tuhan menjawab itu? Yang pertama kalian harus berpikir begini. Ada persoalan di dalam dia, di dalam rumahnya. Apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Yesus. Ada banyak dari kita bukan tidak boleh sharing dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan para hamba Tuhan. Boleh. Tetapi sikap hati kita harus Yesus yang menjadi fokus dalam hidup. Apa persoalan kita? Berbeda. Amin.
Tapi faktanya, Anda baru digigit semut, udah status. Baru suami pulang terlambat, udah status. Kalau kita tahu model begini, kita nggak mau kawin. Orang baca. Dia sudah jelekin suami. Amin. Itu tandanya engkau tidak bawa kepada Yesus persoalan. Satu hari 4 kali kau status. Aneh enggak? Tetapi yang kau ceritain tentang suamimu. Pas besok kau posting kau lagi makan dengan istrimu, dengan suamimu. Apa aneh enggak itu? Teman-teman udah like, bla 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 bla. Dia baikan besok. Apa enggak aneh? Dan ini kan menjadi model buat sekarang. Jangan percaya medsos itu. Dari 100 yang like, 90 ngetawain kamu itu. Keadaan keluargamu bukan kau bawa ke Tuhan, kau bawa di medsos. Kau butuh perhatian orang lain. Nah, orang lain yang kasih like, mantap, tenang Kak ya, tenang Bu Chan, tenang Om Ganteng. Tidak seperti itu dunia maya itu. Amin. Di medsos itu kalau perlu buat status, kasih lihat bahwa kau kuat. Berikan dukungan kepada orang lain, berikan support, itu baru betul. Lalu kau tanya, lalu persoalanku bawa ke Tuhan. Amin. Lihat yang pertama, persoalan hambanya itu dia bawa ke Tuhan. Itu yang pertama. Untuk kau terima mujizat Tuhan, apapun persoalanmu, apalagi yang kau rasa berdunia, aku tidak mampu. Ini terlalu serius, ini terlalu gawat. Bawa ke Tuhan. Amin. Itu yang pertama untuk kau terima mujizat Tuhan. Yang kedua, perhatikan ini. Yang dia bawa ke Tuhan itu istrinya atau suaminya atau anaknya? Halo? Kalau kau bawa ke dokter, kau bawa di Tuhan, kau doa Tuhan, istriku A, B, C, D, E, F, G. Kau bawa istrimu. Kau berdoa buat anakmu. Kau berdoa untuk orang tuamu. Itu biasa. Halo? Tetapi yang dibawa oleh seorang perwira, bukan sersan. Bukan kopral. Seorang perwira yang punya status sosial yang cukup tinggi. Dia datang bermohon ke Tuhan. Bukan dia bilang, Tuhan aku kanker istriku ini Tuhan. Kalau nggak pegang duit, dia panas, gemeteran Tuhan. Gejala COVID gitu. Lalu saya kasih makan apa aja muntah. Tetapi aku bermimpi Tuhan mesti taruh kata doi di kepala Pak. Dia baru dia dingin. Nah, udah gak ada kerjaan bagaimana Tuhan? Halo? Kalau dia bawa keluarga dekatnya itu biasa. Tapi kenapa Tuhan bilang, aku akan datang menyembuhkan dia? Karena apa? Tuhan melihat hati seorang perwira ini. Yang dia datang kepada Tuhan, hambanya. Dalam tanda kutip sekarang mungkin orang gaji lah. Bisa bayangkan Pak Yusuf punya orang gaji di rumah. Lalu Om Yusuf cari nih, Yesus ada di mana nih? Oh, ada di Mantos, di Kobong, di Kalapan, atau di rumah kopi Billy. Ada mau datang di Kobong, tidak ada. Pergi di 17, tidak ada. Bikin. Ketemu Yesus. Baru sampaikan, Tuhan, pembantu rumah tangga saya lagi menderita. Aneh nggak ini? Halo? Jadi ada sesuatu yang dilakukan oleh perwira di Kapernaum itu. Yang pertama, persoalannya dia bawa ke Tuhan. Kedua, dia tidak minta tolong karena kepentingan pribadi. Karena seorang hamba yang pada saat itu mungkin tidak punya hak hidup. Karena apa? Pada saat ini bisa berjual beli budak. Ingat kisah Yusuf? Dijual kepada saudagar Midian, bisa dijual. Saudagar Midian jual ke siapa? Ke Potifar, bisa dijual. Lalu dalam kondisi itu, seorang perwira yang punya status sosial bawa kepada Yesus dan berkata, hambaku sangat menderita. Itu yang membuat Tuhan apa? Bilang apa?
aku akan datang menyembuhkan dia. Zaman tahun berapa itu Yesus ada? 2000 tahun lebih yang lalu. Kalau pembantu sekarang, waduh. Kau maki-maki aja bilang, oh ntar gue sundut muka lo. Dia lapor polisi. Diperiksa tuannya. Oh, yang saya takut pembantu sekarang lagi duduk-duduk. Ibu Tika lewat, dia bilang, Bapak, tolong ambil aqua dong. Kalau ibu nggak ambil, kita pulang. Waduh, bahaya itu. Zaman itu, langsung bosnya bilang, gantung nih model begini. Halo? Jadi lihat, yang menarik di sini, kenapa Tuhan bilang begini di ayat 7? Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkan dia. Makanya saya katakan lagi sekali lagi. Kenapa ada orang perwira di Kapernaum yang punya persoalan bawa kepada Yesus. Lalu Yesus katakan, aku akan datang bukan lihat, bukan nengok, bukan akan doakan. Aku akan pulihkan dulu dia. Dia harus mengaku dosa dulu. Udah bayar perpuluhan enggak? Kolektanya udah lancar enggak? Ikut doa enggak? Ikut ini enggak? Tuhan enggak tanya itu. Lalu kita berpikir begini, waduh Tuhan, udah lama loh aku ada persoalan. Kok Tuhan nggak jawab-jawab? Makanya judul khotbahnya, buat terobosan untuk menerima mujizat Tuhan itu. Kelihatan gampang seorang perwira di Kapernaum datang menemui Yesus bermohon dan berkata, Tuhan, hambaku menderita lumpuh dan sangat menderita. Dan Yesus spontan berkata, aku akan datang menyembuhkan dia. Wow, saudara bisa berpikir begini, duh, aku lagi mikirin kerjaan ini bagaimana. Tuh, ini istri lagi setiap jam 6 sore gemeteran. Bawa ke dokter-dokter, nggak bisa sembuh. Minggu pertama asam lambung naik. Minggu kedua asam manis naik. Minggu ketiga tak campur tuh asam manis dengan asam lambung. So di leher. Oh? Bingung nggak kita? Halo? Tetapi bawalah kepada Yesus. Amin. Lalu kedua, kenapa doa syafaat itu didengar oleh Tuhan? Karena doa syafaat identik dengan mendoakan orang lain. Negara ini, di Irak dia doa, di Syria dia doa, di Rusia dia doa gitu tuh. Kalau sampai ada yang kebablasan, mau doa makan pun dia doa syafaat. Tuh, pas amin, coba kita tukar tuh ikan di sebelah sana, tuh telur di sebelah sana. Karena orangnya dapat Tuhan, kapan ini tante ini habis berdoa. Doa makan aja sama dengan deklamasi ke sana kemari. So berputar di Jogja, so pergi di Bolsel, ini ada banjir lagi di sana. Tuhan dalam nama Yesus, engkau jamah masyarakat di sana. Kira sama-sama nada dia balik ulang di Irak sana Tuhan. Ini berdoa makan apa-apa ini tante ini. Halo. Jadi lengkali kalau ada yang doa makan dia berdoa seperti doa syafaat, jangan kasih dia berdoa. Kalau ditanya apa, bilang pendetahan di kantor suruh. Soalnya ada hikmat leh. Orang habis ibadah ini pun dia pakai 20 menit. Dalam nama Yesus pakai ego lagi. Gimana ini orang ini? Betanya kayak apa kan pakai ego kan panjang-panjang. 2 bulan pendeta kita tidak pernah dong kasih tugas berdoa. Sekali dia baca. Sudah itu jangan modal begitulah. Amin. Ini kalau orang lain juga khotbahkan bisa banyak hal yang dibukakan. Lihat ayat 8. Jadi ada apa dengan seorang perwira di Kapernaum ini sampai kelihatannya Yesus gampang sekali berkata, aku akan datang menyembuhkan dia. Waktu Yesus katakan, aku akan datang menyembuhkan dia. Lihat jawab Yesus apa. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Dia berbicara apa ini? Waktu Tuhan bilang, aku akan datang ke rumahmu. Hambanya itu bilang, ya tidak layak aku terima Tuhan di rumahku. Seorang perwira. Yang mungkin di sini sekarang rumahnya ada 2 lantai. Oh, sampai pembantu rumah tangga pun di situ ada TV 70 inch, ada AC 3 PK. Oh, tetapi ini dia bilang begini ke Tuhan. Tuhan, tidak layak aku terima Tuhan di rumahku. Dia berbicara apa? Ini berbicara kerendahan hati.
Dia tidak sombong, dia hargai orang lain. Sudah berapa kali saya bilang, kita ini masih banyak ada bak mobil peinjak, punya di itu mobil. Kalau dia kerek, mungkin kafas rem den. Oh, sudah patah komang datang masuk lubang. Ini peinjak. Maksudnya apa? Kita orang ini banyak, ini masih kredit itu oto. Mereka kalau bercerita, buset. Itu benakin itu kita orang punya. Kan ada cerita opak kumpul anak-anaknya. Hendro, Revli, Denny, itu tanah yang di Likupang 15 hektar tidak boleh dua. Kelola saja. Kamu yang bunaken itu tidak boleh kamu jual ya. Anak-anak pikir ini opak mau tinggalin warisan. Revli tanya, kenapa opak? Orang punya opak cuma dia jaga. Cuma jaga orang punya tapi sombongnya luar biasa. Makanya saya sering kasih tahu ke teman-teman orang Manado, stop itu samboyan, biar kalah nasi, asal jangan kalah aksi. Makanya ini sulit, ini sudah akan lebih banyak orang dari luar yang datang bekerja di sini, ambil berkat dari sini dibawa ke luar daerah. Karena apa? Orang lokal masih pakai gaya ini. Amin. Gaji masih upah minimum, tapi setiap ngopi, foto, selfie ada di Excel so. Lu sadar enggak? Amin. Kalau mau ketemu teman-teman, ya udahlah di Kobong sana, di Kopi Billy yang 8.000 kopinya. Oke? Ini kalau minum di Excel so, lalu yang pelayannya tahu, ini Om Yusak ini baru kali ini di Excel so. Mereka hafal bahwa dia nanti datang. Om, selamat Om. Om mau kopi? Om Yusak, iya. Ini enak loh Om, kopinya nih. Ini apa tuh kopi apa? Tuh lewat binatang itu apa? Apa? Hah? Luwak. Om, Pak ini luwak enak. Dia nak mengerti Om Yusak tuh. Ini luwak dan buak dia nak mengerti. Dia tinggal, iya. Pas datang nih kopi luwak, ini gelas cuman segini. Karena Om Yusak nggak ngerti, emang dia telang. Dikira ini kopi Torabika. Plak satu kali. 26.000 itu Om. Dia pikir kopi Torabika yang 3.000 kan. Satu lagi. 3 baru 9.000. Kopi luwak mesti minum pelan-pelan Om. Sedikit. Taruh lagi. Karena apa? Barasa doi Om. Haleluya. Amin. Kita ini susah sekali untuk rendah hati. Amsal 22 ayat 4 dia bilang apa? Ganjaran kerendahan hati adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita orang Manado banyak susah terima mujizat ini. Karena apa? Biar kalah nasi, asal jangan kalah aksi. Kalau tinggal di dalam begini pas jalan, wah yang kita lagi nongkrong gini-gini. Refili baru lihat, bos, gaji masih upah minimum, orang saya bilang, bos, terus kepala besar, bos. Udah kebiasaan orang panggil bos, akhirnya jadi kabos. Amin. Jadi hal ketiga kenapa Tuhan bilang, aku akan datang menyembuhkan hamba. Bukan hambanya. Ini seorang perwira yang punya status sosial tinggi, datang bermohon kepada Yesus dan katakan, hambanya, orang ganjinya, pembantunya, dia yang datang kepada Yesus. Itu yang Tuhan lihat. Amin. Dia bukan bawa istrinya, suaminya, anaknya. Itu yang menarik kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang, aku akan datang menyembuhkannya. Waktu Tuhan bilang begitu, perwira di Kapernaum bilang, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia punya iman enggak ini? Ini menarik, Tuhan Maha tahu, amin. Dia tahu ini perwira di Kapernaum seperti apa. Waktu Tuhan bilang aku akan datang menyembuhkan dia, perwira itu bilang, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku sembuh. Ini iman. Karena Ibrani 11 ayat 1 dibilang apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Makanya menarik sekali. Kita di sini
dalam konteks yang lain, ini mestinya menjadi pembelajaran. Amin. Ayat 9. Ini menarik ini. Lihat, itu perwira bilang apa? Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dia tidak bilang begini. Tuhan, aku ini perwira. Dia bahasa apa? Aku bawahan. Sedangkan di ayat yang sebelumnya dikatakan seorang perwira. Seorang komandan, seorang pemimpin. Tapi waktu dia bilang dia tidak layak untuk terima Yesus, dia bilang apa? Aku ini seorang bawahan, Tuhan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Apa yang gambaran seorang yang seperti ini? Dia seorang yang disiplin. Dia seorang yang tahu aturan. Amin. Ini hampir semua rata-rata bekerja atau? Boleh nggak karyawan? Ikal kau jam 8, kau datang sampai jam 9, bos di dalam dulu. Boleh itu? Kau taat aturan nggak? Tidak. Kau tidak disiplin dengan aturan. Perwira ini dibilang apa? Aku seorang bawahan. Di bawahku ada prajurit. Kalau aku katakan kepada prajurit pergi, maka dia pergi. Kalau aku bilang balik, balik dia. Amin. Kalau kau bilang kerjakan, kerjakan. Ada kita banyak tidak mampu menerima mujizat itu. Karena tidak disiplin, tidak tahu aturan. Saya kasih contoh saja. Jangan yang di rumah tersinggung ya. Saya sebenarnya tipikal orang yang sudah tidak nyaman makan sendiri, apalagi di luar. Paling kalau ada hal-hal yang saya butuh, saya atur di kamar sini, itu cuman Pamela, Elia, sama istri. Mungkin hari ini saya kasih tahu mereka. Karena itu memberikan kesempatan kita ambil akan nasi, kasih ke ibu. Kalau terjemahan begini, inilah istriku yang tercinta dan tersayang nih. Papa kasih nasi ya. Ini Pamela, anak yang tua ya. Mesti lebih dewasa. Toh, mesti mandiri. Elia, yang paling kecil itu laki-laki di keluarga toh. Mesti cepat disiplin. Ternyata ditonton sarapan, sudah duduk bertiga nih. Saya bilang si Elia, panggil Cik. Cik belum mandi tuh panggil. Dia mau datang apa tidak, sudah panggil. Mau kamu, papa, mama, dan Cik lagi makan, lalu kamu, papa tidak panggil, kamu bagaimana pendapat? Jadi ada hal-hal yang saya ajar. Nah ada saatnya, saya duduk di meja makan di luar. Cuman pingin makan sendiri om. Ada yang datang. Nyanyi bertanya. Langsung ambil nasi, ambil sayur, ambil ini. Kon terus duduk di pak kita. Kon dia terus angkat cerita. Saya senyum. Karena apa? Saya ajar. Belajarlah mengerti dan memaklumi orang lain. Oh, orang SDM-nya nggak sampai di sana. Etikanya sampai di sana. Dikira jo. Sama ding tuh papa lagi bilang. Patrius duduk. Refli sini. Hendro makan sini. Semua makan. Dia pikir sama, kita lagi sendiri, datang langsung ambil piring ini, duduk. Kita mau tanya, ada etika nggak ini? Tahu aturan nggak dia? Halo? Ini perwira bicara itu. Aku seorang bawahan, berkata dia ini rendah hati. Amin. Di bawahku ada prajurit, dia bilang. Kalau aku suruh pergi, dia pergi. Kalau saya suruh datang, dia datang. Kalau aku suruh mengerjakan, dia kerja. Keluaran 17, Musa bilang begini kepada Yosua. Yosua, pilih orang-orang pilihan dan berperang keluar. Lalu Alkitab menulis, Yosua melakukan seperti apa yang dikatakan Musa. Yang jadi masalah Tuhan suruh kita bilang baik.
Pemimpin bilang bikin A, kau bikin B. Ini dia. Jangan nanti yang duduk sini berpikir, udah kita le bapak disindir. Ini di mimbar, saya mau katakan tidak ada di sini orang. Yang mau dipikir, kok udah bapak itu sindir begitu, nggak ada. Ini mimbar, saya kasih tahu. Yang pernah lakukan itu bukan yang ada di sini. Amin. Dan dia sendiri pun tidak sadar dia bikin itu. Tapi itu menjadikan pembelajaran seperti ini. Saya khotbah tiba-tiba ini, Tuhan ingatkan ini. Bukan lagi untuk mendiskreditkan, menjelekkan orang lain. Ini aturan. Harus ada terobosan dalam hidup kita. Amin. Makanya paling sulit orang berubah itu kalau dia tahu setiap ada persoalan dia betul, orang lain salah. Sedangkan kita tahu yang namanya manusia sepintar apapun dia, sejago apa, sehebat apa, sekaya apapun, dia butuh orang lain dan satu saat ada hal-hal yang dia buat itu salah. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan. Kenapa terlihat gampang orang datang kepada Tuhan memohon, lalu Tuhan katakan, aku akan datang menyembuhkan hambamu itu. Terlihat gampang. Karena apa? Bukan yang sakit. Kalian ingat di Lukas ada 4 orang yang tenteng orang lumpuh. Mau masuk di pintu begini bisa, mereka naik atap, bongkar, kasih turun itu. Tuhan bilang apa? Yang orang itu berempat itu yang punya iman, bukan yang lumpuh. Kita bisa menjadi saluran berkat kepada istri, suami, anak, orang tua, teman, sahabat, gereja, perusahaan. Kalau kita membuat terobosan-terobosan yang baru dalam hidup. Mulai belajar disiplin, mulai tahu aturan. Itu yang saya kasih contoh tadi. Si Ika, kau bekerja. Kalau setiap kau kerja kau terlambat, kau bukan karyawan, kau bos. Karena hanya bos yang boleh terlambat datang. Amin. Kalau karyawan mesti tepat waktu. Kalau kau mau terlambat, gantian. Kau jadi bos, orang lain jadi karyawan. Atau kau bilang, aduh pasti semua pindah deh di Bank Indonesia. Juga apa, Pet? Kau kan di Bank Sulut itu, Pak. Bos kalau datang, sebulan sekali dia marah-marah pada orang. Kau digaji itu sekalian for bos marah-marah. Amin. Karena kalau kau tidak mau dimarah, kau ganti jadi bos. Bagian kau marah-marah. Kalau karyawan tidak boleh, bos datang dalam, mas jam berapa ini? Boleh. Ini aturan. Amin. Namanya bos, dia mau datang, mau enggak, emang gue pikirin. Dia mau terlambat, dia mau datang juga langsung, siap makan, gue mau makan ini. Namanya bos. Kalau karyawan kau boleh enggak pas datang, kita mau makan ini, atau rakang. Aduh, satpam lapangan. So datang terlambat, terus minta makan. Gitu. Amin. Haleluya. Apa ini kalau bicara aturan tuh haleluya dengan amin kurang kencang. Halo? Sedangkan ini yang menarik mujizat. Sama yang begini. Oh, umpamanya saya kasih contoh Pamela. Dia pimpinan di perusahaan. Tiba-tiba kemarin dia nginap di ini dan jajan yang ini. Kenapa? Jajan kerja sama dia. Yes, dia bos. Tapi dia orang Batamang. Dari SMP, SMA, kuliah sampai sekarang. Jadi ada saatnya ada orang kelihatan tidak ada batas, ambil temakannya. Ya namanya berteman baik. Halo? Kamu dikenal baik, kita boleh duduk. Boleh, boleh nggak mau makan kita? Pak, boleh duduk makan sama-sama? Boleh, dekat. Enggak jelas main ambil piring duduk kong. Kita lah, esok nggak cerita. Kita tuh, oh ya udah, kita mengerti. Dia nggak ngerti. Kalau kita marah, sama dengan dia kita. Nggak mengerti. Halo? Ini nih perwira. Dia tahu etika, dia tahu aturan. Makanya Yesus bilang, aku akan datang menyembuhkan hambamu. Karena seorang perwira Kapernaum ini seorang yang luar biasa. Kalau bilang Rasul Paulus melakukan ini, Nabi Musa lakukan ini, Daud melakukan ini, mereka hamba Tuhan, semua yang diurapi Tuhan. Sudahlah biasa, perwira.
Halo. Amin. Ini, iya sama jam. Ayat terakhir ini. Terus habis bilang, nah, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Waktu Yesus bilang itu ada siapa di situ? Ada Petrus dan teman-teman. Tapi Tuhan bilang, iman seperti ini tidak pernah aku jumpai kepada orang Israel. Termasuk murid-muridnya enggak itu? Termasuk mereka. Makanya Alkitab bilang yang muji diri tidak tahan uji, yang dipuji Tuhan yang tahan uji. Tapi kan orang tidak bisa pungkiri. Ibu-ibu berstatus, semua juga tahu, aduh ini seberat 120 ini. Kok ada yang bilang, aduh selangsing dia ambil foto yang senyum, dia bilang, wah bisa aja lu. Dia tahu itu enggak betul, dia senang. Itu tandanya orang suka pujian. Silahkan aja. Tetapi pujian dari Tuhan yang membuat Tuhan terang uji. Tadi satu minggu saya bilang, Bu, 1-2 hari siapin aja pisang rebus, kita senyana mau makan nasi. 5 kilo ada naik selama COVID ini Om Yusang. Tak kita lana tadi, aduh, sudah, sendak nyaman ini. Tadi bilang ke Ibu, Pak Jod. Hari Senin besok siapin pisang, kita sama makan pisang rebus. Selama tinggal nasi. Gitu. Kalau Revi waktu itu dia, Rev berapa? 90 berapa? 90 tambah 20 jadi 110 ya. Dia bilang, aku mau diet lagi nih Pak. Dia tulis, aku benci nasi. Kalau papahnya selama tinggal nasi. Oh, mulai besok menuku pisang rebus, sekali-kali pisang. Ubi, udah. Kasih turun guru barang 5-6 kilo. Oh, karena itu baju lain semua. Jangan boleh pakai. Ini dampak daripada COVID. Ada yang langsung kurus karena kurang makan. Kita orang ini tetap melantar mengembang ke kanan dan ke kiri. Aduh, Pamela datang belum 1 jam, Gosen sudah datang. Eliep bangun tidur, dia sudah. Papa bagian pembersihan jaga, amin. Oh, duduk nasi satu tempat ini sudah naik. Jadi ibu-ibu yang pingin turun, mulai besok orang berdoa sama-sama. Ya, enggak usah minum herbal segala macam, daun baja, daun ini, daun lelem, daun sirsak, enggak. Pola makan stop, pasti turun. Lari di mana? Mega Mall, cuma dia lari 2 kilo, makan 3 piring, ya. Ya, jangan ada yang tersinggung. Oh, karena Papa lihat di tas, sudah 2 kali tuh pada di Mega Mall ini. Oh, dia kasih lihat tuh dia lagi begini, lagi. Dia enggak kasih lihat tuh lagi. Dia takut dia mulai, dia olahraga teh makan banyak. Sama juga, lari 2 kilo, makan 3 piring. Ya, sama Om. Jadi ini hari ini tuh Bapak bilang bangun di sebelah, sebab kurus. Tuh waktu orang ada baku janji itu karena masih langsing. Ini dok so langsung begini gitu. Jadi yuk besok orang 2 mesti rubah pola makan. Tuh. Kalau sekarang peti ukuran dang kalau 10 dia sayang Pak Rio sekarang 8 datang. Tuh. Kalau anda mulai suka dia naik sambil bilang mulai besok orang 2 makan pisang. Amin. Iya, masih kuat. Ini tidak perlu beli herbal mahal-mahal. Saya dah mau beli beras sekarang so sendat-sendat toh. So 3 bulan dah COVID soalnya dah tertambah nih penghasilan. Amin. Amin. Amin semua. Amin. Jadi Deborah besok pisang. Biar dia tak giling-giling di halaman situ. Amel ini kongsoting badan apa Patrius lagi lapar karena makan pisang. Enggak apa-apa. Tidak akan mati cuman karena makan pisang. Amin. Nah orang di Kobong sana di Kobong-Kobong banyak tuh makan pisang, ubi sehat-sehat. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah ini agak keras ini. Kalau ini so boleh makan pisang deh. Ini boleh. Saya turun sedikit buru. Tuh
Kalau kurut turun, dia lari ke rica dan tomat. Tiba-tiba tomat jadi besar, rica jadi besar begitu. Amin. Itu turun sini lari ke situ maksudnya gitu. Kayak sedang ada bapuru masih sayang, apalagi kalau selangsing toh. Amin. Haleluya. Baik. Amin. Jadi perhatikan ini. Setelah Yesus mendengar itu, heranlah dia. Yesus puji. Orang-orang yang buat terobosan itu dapat pujian dari Tuhan. Amin. Kemarin duduk dengan ada Tonas Aldi. Dia juga nggak bisa berhenti rokok. Tiba-tiba mungkin pengaruh kesehatan. Kemarin dia udah stop. Jadi ngobrol sama saya di situ dengan Patrius. Dia injil Patrius. Patrius, rokok itu membuat banyak sekali sakit penyakit. Amin. Amin. Huh? Dia kok enggak seterus ini kalau cuma pendeta khotbah wanita dengar. Kita ini ada alami itu. Amin. Rokok itu secara ekonomi kita bakar duit kita. Lalu malam kita bilang, Tuhan berkati aku. Malaikat bilang, ngaco lu. Dikasih duit siang kau bakar malam. Rokok secara ekonominya ndak bakar. Secara kesehatan, di mana-mana ditulis rokok menyebabkan kanker, tapi kita sapu terus. Toh, nanti kalau sudah kanker, dia bilang, aduh, semua mesti stop rokok, marah so kanker. Paru-paru so lubang. Itu, baru secara rohani, 1 Korintus 3, 16 ayat 17 dibilang begini, tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait Allah. Barang siapa yang membunuh bait Allah, Tuhan bilang aku akan bunuh dia. Kalau cuma preman saya bilang, aku ketemu kebunuh kau. Tuhan bisa, saya lihat lewat. Tuhan yang bilang. Jadi sebentar begini, Pak Isap Roko bilang begini, Dota lagi pakai bakal hebat Tuhan ini. Haleluya. Haleluya. Mantap toh. Toh. Kong kalau panggil bakal hebat Tuhan, boleh untung Pak Tuhan. Amin. Khotbah dengan cara begini kok nak mengerti kelewatan itu. Toh, mesti Petrus datang ulang ke sini itu. Ini ayat yang terakhir. Jadi orang yang membuat terobosan itu dipuji Tuhan. Orang yang dipuji Tuhan pasti tahan uji. Yang puji diri sendiri, orang mana dibilang itu makam puji. Amin. Nah, itu makam puji itu istilah begini. Biaya makan itu murah om. Tapi itu biaya makam puji itu tuh mahal. Amin. Amin. Ayat yang terakhir. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu. Lihat. Pulanglah. Dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ayat ini tidak akan jadi enak kalau yang ini hilang. Yang belakang ini. Sembuhlah hambanya itu. Kalau cuma bilang Yesus bilang pulang. Jadilah sesuai imanmu. Yang tidak bilang jadi sembuh. Itu tanda tanya. Amin. Tapi yang luar biasa. Dari cerita tadi. Yesus bilang kepada perwira itu pulang jauh. Hambamu sudah sembuh. Ekonomimu sembuh. Istrimu sembuh. Suamimu sembuh. Anak-anakmu sembuh. Orang tuamu sembuh. Teman-temanmu sembuh. Pelayananmu sembuh. Amin. Amin. Sampai apa mau di khotbah kemarin Om Yusak kalau memang ke sana dari tanam rica, tanam tomat jadi pengusaha tomat. Amin. Amin. Ini udah mau habis ini. Kemarin ada orang yang kerja di sini. Bikin kursi ini. Saya perhatikan. Luar biasa orang punya keterampilan. Sudah berapa lama? Dari muda. Kenapa tidak menjadi pengusaha itu? Jadi orang kerja terus. Saya kasih tahu. Di dunia ini tidak ada orang kerja itu jadi kaya. Kalau mau jadi kaya harus jadi pengusaha. Amin. Cukup lebih dah. Puji Tuhan kalau sama tua ada bawa Avanza 1. Toh? Tapi kalau mau pakai lebih harus jadi pengusaha. Jadi saya kasih motivasi ke mereka. Saya bilang saya ada PT yang membidangi hal-hal seperti ini. Kalau mau pakai saya kasih dorong. Agar sudah masih bisa kasih masih di kantor ini, kasih di Facebook ini usaha ini.
foto yang di Mantosan yang jual kursi, jual ini segala macam. Bilang kalian bisa bikin. Yang begini-begini harganya. Jadi pengusaha. Saya kasih contoh. Pak Yusak sekolah, kuliah, 8 tahun baru dapat dokter gigi. Praktek aja. Akan ketahuan satu hari berapa uangnya. Untuk bisa beli rumah di Citraland, berapa tahun nabungnya. Tapi ada banyak dokter gigi yang jadi kaya. Dia bikin klinik, dia bikin ini, bermain dengan bank ini. Dia disiplin kayak perwira ini. Tiba-tiba dia sudah jadi pengusaha. Jangan heran. Amin. Nanggap ini ya. Amin. Kasih tepuk tangan begitulah.